Mohon maaf teman-teman semua, tadi sempat ada kendala salah teknis. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf sekali lagi. Oh ya ini. Oke. Tadi kendala teknis. Oke, kita lanjutkan bareng-bareng ya. Tadi sudah sampai RAM ya. Jadi kendala RAM ya. Jadi handphone dijadiin kendala. Masalah karena memorinya belum cukup. Ya, jadi solusinya adalah kita prioritaskan. Kalau semisal kita mau betul-betul spek mengembangkan alat bisnis kita, ya kita harus fokus prioritas utama. Ya. Oke. Selanjutnya poin ke-8 adalah menciptakan pelanggan baru. Ya. Di dalam bisnis ini kita akan terus melakukan yang namanya menciptakan pelanggan baru. Ya, jadi kita akan membuat atau kita akan menciptakan pelanggan baru. Jadi tidak akan terus terjadi yang namanya pelanggan ini lama ya, tidak. Jadi kita sebagai seorang distributor inti, sebagai calon upline, kita akan memberikan pembelajaran yang namanya adalah menciptakan pelanggan baru. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam per bulan kita harus menciptakan pelanggan baru itu datang. Ya. Kita ada sebagai magnet bagaimana para pelanggan-pelanggan baru ini datang. Nah, nanti akan bergilir ya. Nah, ini misal nih yang baru jadi member ya kan. Terus kita cari pelanggan baru. Jadi menciptakan pelanggan baru. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita sering melakukan penawaran tadi, pembuktian tadi, ya. Lingkungan sekitar kita, ya kita tarik pelan-pelan. Ya, dengan apa pembuktian? Pasang banner, pasang etalase, stok produk. Mereka akan pelan-pelan memantau kita. Karena CCTV itu lebih kuat ya. Tetangga itu lebih kuat, akan menilai kita, dan mungkin mereka akan tertarik pelan-pelan ya. Karena apa? Karena kita diharapkan juga kita harus bisa menciptakan pelanggan baru. Nah, ini nanti juga kita ajarkan bagaimana caranya menciptakan pelanggan baru, melakukan penawaran terus menerus ya, jangan sampai capek. Salah satunya di online ya. Yang kedua juga bisa dilakukan dengan daftar nama. Nah, ini khusus teman-teman yang punya daftar nama, mudah sekali. Di rumah sebelah. Oke. Iya. Di tempat Mbak Pip. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Pelanggan, menciptakan pelanggan ya. Ketika kita bisa menciptakan pelanggan, maka kita bisa membuat sebuah peluang baru. Nah, ini harus kita ajarkan ke member kita, ke downline kita. Kenapa? Betapa pentingnya membangun dan menciptakan pelanggan baru. Karena itu adalah sebuah kebiasaan. Kalau misal pelanggan lama sudah jadi member, sudah jadi stokis, kita masih bisa melayani member-member baru. Ya kan? Nah, alhamdulillah ini sudah menjadi kesempatan saya 2 tahun menjadi stokis ya. Alhamdulillah saya stokis tahun 2017 April 2018 April ya. Dan ini sudah 2 tahun ya. Per tanggal 3 April kemarin udah 2 tahun ya. Jadi kalau saya pribadi mengembangkan, menciptakan pelanggan baru adalah, wah ini yang member lama udah jadi stokis ya, saya buat pelebaran ya kan. Nah, mereka udah berkembang. Nah, saya menciptakan yang baru lagi ya, menciptakan pelanggan konsumen baru, member baru, dan saya terus lakukan itu. Online bisa, Facebook bisa, follow dari Instagram juga bisa, Twitter juga bisa ya kan. Daftar nama itu juga bisa. Daftar nama itu adalah orang yang sudah tertulis di buku kerja, itu adalah daftar nama. Nah, bagi teman-teman yang udah punya buku kerja, apa kabar ya kan? Sudah dikerjakan atau belum? Semoga aja sudah, dan sudah ada hasilnya lah pastinya.
Oke, jadi betapa pentingnya menciptakan pelanggan baru? Ya, sangat penting sekali. Bagaimana caranya melakukan sebuah penawaran secara online maupun online. Kalau online dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan media-media lainnya. Nanti kita ambil kontaknya, kita follow up di WhatsApp. Selanjutnya daftar nama. Kalau daftar nama itu dilakukan, kita catat di buku, kita lakukan follow up. Ya, follow up-nya berkala ya, dan kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu untuk membangun body trust atau antara kita dengan calon pelanggan kita. Oke. Ya, penting ya menciptakan pelanggan baru ya. Bagi teman-teman yang sudah jadi stokis, ya kita tetap terus memberikan contoh ya, jangan enak-enak lah, maksudnya jangan walaupun memang kita di zona aman, tetapi kita terus memberikan duplikasi kepada dunia kita. Ayo kita buat ciptakan member baru ya, menciptakan pelanggan baru, konsumen baru, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah belum selesai target dan harapan. Ini sering dibahas ya di grup AMS maupun SCS. Bulan ini kita udah punya target tapi belum penuh dengan capaian atau belum sesuai harapan kita. Ini gimana ini? Ya toh? Padahal kita ini sudah melakukan seperti upline yang kita upline katakan ya. Kita melakukan apa yang sudah upline sampaikan. Nah, bagaimana? Ya kita harus evaluasi. Kita jangan menuntut kita harus bulan ini berhasil. Tidak. Tetapi kita memang udah pasang target. Bagaimana kita juga harus menyerahkan ya, kita bertawakal kepada Allah atau kita serahkan semua pada Tuhan untuk bagaimana ini usaha kita berikan semua. Nah, tetapi Bapak Ibu semuanya, kita juga harus imbangi dengan usaha ya. Kita harus belajar bagaimana kita ini bisa sesuai, belum sesuai target dan harapan. Kita harus menaikkan lagi plafon kita ya, plafon rezekinya, atau kita menaikkan lagi usaha kita, ikhtiar kita ya. Dengan bagaimana? Ketika kita pembelajar ya, selanjutnya kita membuktikan. Selanjutnya yang ketiga adalah pentingnya menghadapi atau menjawab kendala. Nah, ini sangat penting lagi satu ini, yaitu adalah mengajarkan ya, mengajarkan sesuatu yang sudah kita miliki. Itu akan mempercepat target apa? Mengajar adalah memperbesar ya. Ya, kita berbagi secara ilmu dunia maupun amal baik kita di akhirat. Karena apa? Karena kita mengajarkan kebaikan kepada banyak orang, dan itu juga salah satu mempermudah ya kita mencapai target kita sesuai dengan plan-plan kita, maksudnya jalur kita menjalankan bisnis ini. Insya Allah kalau itu kita lakukan ya, kita belajar, kita praktek ya apa yang sudah disampaikan upline atau orang-orang yang sudah berpengalaman ya, orang yang sudah sukses, dan kita mengajarkan kepada orang lain. Insya Allah itu akan lebih memperbesar ya, atau lebih mempercepat ya hasil dan target dan sesuai harapan kita. Itu ya. Jadi ketika kita miliki sesuatu, ayo kita sharingkan kepada mitra kita atau kepada teman-teman yang sebenarnya membutuhkan ya kan. Jadi jangan ego ya, egonya dibesarin jangan, tetapi kita harus mulai dari diri kita untuk memberikan kepada orang lain. Ya, itu untuk mencapai target ya dan harapan itu membantu untuk kita biar agar bisa lebih sesuai dengan target kita dan harapan kita, yaitu mengajarkan apa yang sudah kita terima. Oke, selanjutnya adalah membangun kepercayaan. Nah, itu sulit. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ketika kita membangun kepercayaan orang lain, orang yang baru dikenal, kan biasanya kita kembali ke diri kita. Sekarang ini saya tidak mengenal Anda, tiba-tiba ada langsung saya tawarin produk, langsung saya secara langsung, pasti
itu akan membuat Anda takut. Nah, ini menawarkan itu jangan sampai membuat orang lain itu takut. Jelas? Jangan sampai kita menawarkan sesuatu membuat orang lain itu takut. Ya. Biasanya kalau orang takut itu karena dikejar-kejar suruh beli, ya kita nggak usah ngejar-ngejar ya, biarkan mereka mendekat sendiri ya, karena mereka yang membutuhkan, kita tapi menawarkan gitu loh ya. Jangan cuma santai-santai terus mereka ya nggak mendekat-mendekat juga gitu ya. Maksud saya di sini adalah bangunlah kepercayaan, bangunlah kedekatan. Seperti konsumen itu adalah adik Anda atau kakak Anda atau keluarga bagian Anda atau bagian keluarga Anda, karena mereka konsumen ya. Bangun kedekatan ya. Jadi kalau Anda menawarkan produk, ada beberapa kriteria minimal yang harus Anda ketahui. Salah satunya adalah nama ya. Sering menyapa nama ya, Bun siapa, Kak siapa, Pak siapa. Jangan sampai kita itu tidak tahu namanya ya, cuma asal nawarin aja, kan kedekatannya kurang. Bangun kedekatan ya, bisa melalui chat atau telepon atau lanjut di WhatsApp itu juga bisa. Jadi bangun kedekatan agar ketika kita menyampaikan poin penawaran itu bisa diterima ya. Kadang orang beli itu bukan karena melihat produknya, bukan, tetapi melihat enaknya, enjoynya. Saya beli pada Anda itu karena enjoy ya kan. Apalagi kriteria perempuan ya kan. Saya tidak menunjukkan perempuan tidak, tetapi di sini konsumen saya mayoritas adalah perempuan. Perempuan itu paling mudah kita tawarin produk. Nah, biasanya kalau butuh pasti beli. Tuh poin pertama. Poin kedua, tidak butuh tapi pasti besok dibutuhkan, itu pasti beli. Itu. Yang ketiga, barangnya tidak butuh tetapi unik, pasti beli. Nah, kriteria-kriteria itu sangat mudah sekali ya kita tawarkan. Tetapi bukan penawaran itu, tapi kita bangun kedekatan terlebih dahulu. Mereka tidak akan menilai produk itu, maka mereka beli itu karena mereka nyaman dengan kita sebagai penjual, atau kita memberikan pelayanan yang lebih baik daripada orang lain. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkan harganya kok di sana lebih murah, takut ya. Wah, kok produknya kok di sana kok lebih murah beli di kamu. Nah, kita bukan bertarung harga, tidak. Tetapi di sini kita adalah bertarung bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Apa sih bedanya saya ya, beli di saya dengan Anda, beli di Anda dengan orang lain, itu bedanya apa? Belanja dapat produk udah selesai ya, kita berikan yang namanya layanan yang terbaik ya. Edukasi dulu, berikan pelayanan produk ya, cepat sampai ya kan, follow up ya, tanya bagaimana setelah pakai produk, bagaimana responnya. Nah, itu adalah merupakan bagian dari follow up, dan itu akan membangun kepercayaan konsumen pada Anda tambah mantap, nyaman dengan pelayanan Anda. Dan itu pun ketika dia jadi member, dia akan melakukan duplikasi yang sama. Oke, mohon maaf ya sempat terganggu, tapi nggak masalah karena memang tadi hujan deras sekali ya. Jadi memang sulit sedikit. Oke, jadi intinya di sini poin adalah membangun kepercayaan adalah kita memberikan pelayanan ya. Kita belajar bagaimana jadi kita nggak usah takut dengan harga yang di sana agak miring atau apa. Kita jual sesuai standar kantor, atau kita naikkan sedikit untuk fasilitas pelayanan, itu juga lebih bagus. Karena ketika mereka jadi member, mereka akan duplikasi pelayanan yang terbaik untuk customer. Jadi bangunlah pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan diri ya. Oke, selanjutnya adalah apa ya? Oke, saya buka lagi ya.
sering ditolak berkali-kali ya. Setiap penolakan itu semua orang pasti merasakan ya, tetapi kadang kita juga harus belajar berapa kali hukum rata-rata kita ya, makin ditolak makin dekat dengan yang menerima. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang sekarang ditolak ya, ditolak mungkin tolaknya itu macam-macam ya. Apakah teman-teman pernah merasakan ditolak halus ya toh, atau terlalu apa ya, keras ya, wah kamu ini jualan 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 ya. Oke. Lucu, dahsyat, materinya daging semua. Oh ya, kita masih belajar ini, saya ini belajar dari teman-teman ini ya kan, teman-teman yang nonton ini saya kadang mengutip mohon izin ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya adalah dukungan keluarga kurang. Ini izin ya, ini teman-teman mungkin ada yang kendala izin atau belum diizinin sama istrinya atau suaminya, atau mungkin keluarganya belum setuju ya. Oke, nggak apa-apa, kita harus buat diri kita dan orang yang kita cintai dan orang sekeliling kita itu nyaman dengan apa yang kita lakukan. Oke, jadi ketika keluarga kita tidak sepakat atau tidak kurang sepakat atau sepemahaman dengan bisnis kita yang sedang kita jalankan, padahal niat kita adalah untuk mereka, oke, kita harus pelan-pelan, kita nggak usah terlalu keras ya, maksudnya kita nggak usah terlalu emosional ya, marah-marah karena isinya jangan, tapi kita ikutin dulu, kita berikan kalau kita sebagai ibu-ibu ya, kita berikan kewajiban kita harus lebih semangat ya, kita berikan yang terbaik untuk suami kita, maksudnya kita selesaikan kewajiban kita dulu, apa yang harus menjadi tanggung jawab sebagai istri kita harus melakukan ya, pelan-pelan, follow up pelan-pelan sama suami, kita ikutin alur suami maunya gimana, dan keluarga ya, keluarga kita pelan-pelan ya, jangan terlalu keras ya, kalau keras nanti beresiko ya, tapi kita pelan-pelan. Sama halnya suami, ketika istri mengizinkan kita pelan-pelan ya, kita menyampaikan kita kewajiban apa yang harus kita penuhi, kita selesaikan dulu pelan-pelan, kita bersama-sama. Insya Allah bisnis NASA ini tidak dijalankan secara pribadi, tapi secara keluarga bisa dilakukan ya, pelan-pelan. Nanti kalau bapak ibu ada plannya ya, misal plannya suami, temukan dengan suaminya, ibu dengan istrinya, jadi enak ya. Jadi bisnis NASA ini sebenarnya bisnis yang bisa dijalankan oleh keluarga, jadi bukan individu ya. Bisnis ini juga bisa diwariskan anak bapak ibu semua, jadi enak ya. Apa yang kita lakukan hari ini ya, ini adalah bagian kita akan wariskan kepada anak kita, jadi tidak ada suatu hal yang sia-sia, tidak ada. Jadi kita fight, kita serius di bisnis NASA ini tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena kita insya Allah akan ada yang meneruskan ya. Kita sedikit kasih pemaham kepada anak, kepada suami atau kepada istri atau kepada keluarga, insya Allah mereka akan melanjutkan estafet kita selanjutnya ya. Maka kita harus memberikan posisi yang paling aman dan nyaman ya, aset yang berharga di bisnis ini kepada ahli waris kita ya. Oke, jadi ketika tidak mendapat dukungan atau ini, kita jangan down, kita jangan bersikeras juga ya. Maka kita ikutin aja alurnya dulu ya, maunya bagaimana, ikutin pelan-pelan, kita ngobrol baik-baik, pelan-pelan kenalkan upline laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan ya, pelan-pelan. Lu misal dolennya misal masih belum menikah ya, kita kenalkan pada upline ya, kita membangun bisnis ini adalah sebentuk keluarga ya, seperti keluarga. Upline itu seperti orang tua, downline itu seperti anak ya, kita buat konsep seperti itu. Jadi kita bangun secara kekeluargaan ya. Upline itu kayak keluarga kita, orang tua kita, memberikan nasihat, memberikan saran ya. Downline kita kadang memberikan arahan yang baik, pasti upline itu akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tidak ada upline itu yang membuat kita terjerumus ya, makin buruk terpuruk pula. Ini tidak ada. Adanya upline akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita
Ya maka sepertinya kita bangun seperti kekeluargaan ya. Ada yang menyampaikan upline itu seperti ayah atau seperti ibu bunda ya, seperti ibu. Downline itu seperti anak sendiri karena kita pagi siang malam kita memikirkan downline, upline juga memikirkan kita kadang ya. Jadi seperti itu. Downline mendoakan kita ya untuk kesuksesan kita dalam membersamai downline-downline-nya. Apa yang mendoakan downline-downline-nya. Sama halnya kita pelan-pelan memberikan edukasi bisnis nasal kepada suami kita atau istri kita bahwa bisnis nasal ini seperti ini loh. Ya. Bisa dijalankan secara keluarga, saling mendoakan, belajar bersama kan enak. Ya. Seperti itu. Jadi nggak usah keras-kerasan ya, nggak usah takut, nggak usah down, nah itu aja ya, kita pelan-pelan insya Allah bisa. Oke, selanjutnya downline tidak aktif atau loyo. Oke, downline tidak aktif, nggak usah loyo ya. Kalau niatnya mau perang ya perang, kita menuju ke depan ya. Kalau misalnya pasukan kita udah ada yang turun lagi, masa kita ikutan turun down gitu atau mundur, tidak. Kalau downline nggak aktif ya sudah, nggak apa-apa. Nah ini ada tipsnya bagaimana downline biar aktif lagi. Mau downline aktif lagi atau pengen cari downline yang aktif? Pastinya pengen aktif dan downline-nya nggak pada aktif semua. Pengennya seperti itu ya, namanya bisnis kan ada yang maju ada yang mundur ya. Semoga aja teman-teman semua di sini maju terus ya. Karena terus memberikan doa dan perhatian kepada downline-nya maupun memberikan arahan kepada downline-nya yang terbaik, pastinya seperti itu. Oke, kalau ada downline yang tidak aktif, oke, nggak masalah ya. Kita pelan-pelan bangun kedekatan secara keluarga seperti yang tadi saya sampaikan, bangun kedekatan buat kenyaman. Kenapa sih kita sebagai upline kadang saran ya, kok downline saya kok nggak aktif itu kenapa gitu, kok downline saya itu kok nggak jalan-jalan tuh apa gitu loh. Udah saya japri kayak gini, saya telepon begini, tetapi sulit banget untuk hidup-hidup gitu. Apa perlu disetrum? tidak perlu. Oke, cukup gini Bapak Ibu, bangun kedekatan buat mereka nyaman, mereka bisa bercerita, baru Anda terima, Anda dengarkan apa yang diinginkan downline Anda, dengarkan dulu. Nah, semisal itu baik positif, Anda tangkap. Wah, ini bisa saya kenakan momentumnya. Kalau tidak, minta bantuan sama plan bagaimana biar dulu saya ini aktif. Nah, plan Anda akan memberikan arahan, gali dulu momentumnya ya. Nah, jangan langsung Anda marahin ya, oh kamu tuh udah daftar nggak aktif gitu. Nah, mereka makin menciut kan, mungkin nomor Anda bisa diblokir sama downline Anda ya kan. Ayo, udah pernah belum diblokir sama downline-nya? Ya kalau saya udah pernah dulu dulu tapi nggak apa-apa ya, mungkin mereka bosen ya karena kita beri arahan terus tanpa kita mengetahui kondisinya mereka ya. Kita di sini ada solusi adalah kita sedikit agak bekerja di kedalaman untuk kita mencari tahu apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu down. Tapi kita nggak usah langsung down, tapi kita pelan-pelan ya cara menyampaikannya secara perasaan keluarga seperti itu. Nah, paling enaknya adalah kita harus mengetahui kriteria bekerja dengan orang yang tepat. Kalau yang dia masih kemungkinan pengen aktif, oke, kita tangkap full up terus ya, bagaimana mereka bisa berkembang lebih baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau semisal dia tidak berkriteria? Oke, nggak apa-apa, kita serahkan pada top leader kita untuk mengasah lebih baik ya. Kalau memang kemampuan kita masih belum cukup ya, wah orang ini udah ngeyel ngotot ya sudah, kita serahkan pada top leader kita bagaimana beliau bisa mengasah orang ini. Kita di sini bukan membentuk, tapi di sini kita adalah menemukan ya, tapi kita tetap memberikan arahan kita sebagai upline seperti itu. Oke Pak, kalau punya downline, oke, nanti ada sesi yang terakhir ya, nanti boleh teman-teman tanya, kita akan jawab satu persatu. Jadi teman-teman boleh nanti ketika saya sudah memberikan kesempatan teman-teman tanya, boleh ya bertanya, nanti insya Allah teman-teman di sini bisa bantu jawab juga ya. Oke, selanjutnya semangat labil ini. Sekarang semangat, besok enggak ya kan. Malam ini semangat, besok pagi down. Karena apa? Ya karena banyak lah ya. Udah waktunya tidur, mentelengi HP aja,
tidur gitu ya. Dimarahin jadi down. Oke, gini Bapak Ibu semuanya, semangat labil. Oke. Semangat ibaratnya gelombang, bisa naik bisa turun ya. Kalau semasa kita naik ya kita enak gitu, kalau turun ya nggak enak gitu. Tapi semua kita harus belajar bagaimana kita menyikapinya kalau misal kita sedang nggak semangat atau kita lagi semangat. Kalau kita nggak semangat, kita lakukan aktivitas yang membuat kita bahagia ya kan. Ini saya seneng kayak gitu. Saya lagi ya, kemarin saya agak bosen ya, agak bosen di rumah mulu, mau makan dia nungguin ya kan. Emang betul-betul kita nggak boleh keluar rumah ya kan, mau pergi juga kesulitan ya kan. Ya memang kita belajar tertib ya, udah 14 hari ya, alhamdulillah ini sudah terlewatkan ya. Selanjutnya eh, bagaimana ya kita mengatasi semangat kita yang kadang turun kadang naik. Lah kalau naik ini kita teruskan, kita kembangkan, kita genjot plan. Ini saya mumpung lagi semangat nih, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu ya, apa yang harus saya lakukan plan. Prospek, semangat prospek, jualan gitu. Oke, selanjutnya belum punya rekening. Nah ini biasanya mitra-mitra baru yang biasanya belum punya nomor rekening. Oke, nggak apa-apa ya, nitip rekening stokisnya dulu nggak apa-apa ya, agak ngerepotin dikit tapi izin dulu sama stokisnya. Oke, Pak Aplen, Bu Aplen, stokis saya izin nitip ya 1 bulan transaksi pakai rekening Bapak Ibu, boleh nggak? Izin dulu ya, saya belum punya rekening, saya lagi ngumpulin modal buat rekening. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena mungkin teman-teman ada yang belum mengenal nomor rekening ya, transfer aja nggak bisa ya. Taunya ya sudah, akhirnya kita ada edukasi yang namanya ayo kita buat nomor rekening ya gitu. Cara transfernya bagaimana kita ajarin ya di kelas kemarin. Saya ngajarin bagaimana cara transfer, bagaimana cek saldo ya. Mungkin kalau di bank udah diajarin, tapi karena kita sebagai bisnis online sih kita belajar bagaimana kita transfer ya. Ini saya transfer nggak bisa ternyata beda bank. Kita edukasi juga kepada dolen kita ya. Ya kalau nggak punya nomor rekening nggak masalah ya, sementara pinjam dulu ke stokis, izin, tapi izin kalau boleh, kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa, cari yang boleh gitu aja. Ke upline naiknya lagi, intinya kalau memang nggak punya nomor rekening dan belum bisa buat, pinjam dulu, tapi jangan lama-lama pinjamnya, pusing nanti. Ya pastikan maksimal lah 2 minggu ya. Kalau dapat keuntungan 200.000, teman-teman bisa buka nomor rekening yang murah dulu aja nggak apa-apa, bisa di bank-bank yang mungkin di bawah 100 lah ada, insyaallah itu ya. Nomor rekening itu penting kalau jual beli online ya. Kalau offline pun sebenarnya nggak masalah nomor rekening, tapi setidaknya kalau bisnis online itu kalau kita sudah apa itu, kalau bisa sih punya nomor rekening, karena memang kita konsumennya itu nggak cuma daerah situ, tapi kita luas ya, di mancanegara juga bisa gitu ya. Kalau nomor rekening enak. Oke, selanjutnya ongkir mahal. Nah, ongkir mahal ini tuh sebenarnya bukan sebuah kendala yang sangat besar sekali, tapi ongkir ini lebih condong ke sikap ya. Kalau sikap kita merespon bahwa ongkir ini mahal, iya betul mahal, tetapi nilai mahalnya ini tidak sebanding dengan harga tiket ketika harus perjalanan ke tempat Anda. Kenapa? Karena tiketnya lebih mahal daripada biaya ongkir ya. Ongkir di Indonesia itu nggak semahal, mungkin beda lagi karena mungkin berat juga ya, tapi biasanya kalau pakai kargo lebih dari 10 kilo itu lebih murah. Jadi gini Bapak Ibu, kalau pengen bebas ongkir, kalau ingin bebas ongkir ya kan, kalau mau bebas ongkir, jadi kita ya ada promo biasanya. Stokis, bagaimana sih saya bisa dapat free ongkir? Insya Allah stokis Anda akan memberikan solusi. Biasanya di wilayah 4 ada minimal belanja berapa, insya Allah itu free ongkir, cuma estimasinya gak lama ya, namanya juga gratis kan, tapi insya Allah barangnya itu aman dan enak. Insya Allah kalau
di NASA ini ada fasilitas free ongkir sesuai harga wilayah. Kalau teman-teman mau sih bisa akses itu kalau keberatan di ongkir. Masalah ongkir mahal itu saya katakan tidak mahal karena apa? Karena itu lebih murah daripada kita harus pergi ke sana, kita antar produk itu secara langsung. Ya. Oke. Ya, jadi kalau ongkir itu sebenarnya kita juga membantu perekonomian dari kurir-kurir yang tersedia. Kan kurir kan juga butuh makan ya. Kalau semua gratis kan ya mereka mau dapat penghasilan dari mana? Ya kan mereka satu antar paket itu keuntungan kurir biasanya 2.000 kalau enggak 5.000. 2.000 sampai 3.000 lah. Ya mereka menghantarkan paket itu keuntungan cuma 2.000. Ya sedangkan kita cuma di rumah aja cuma bayar ongkir, ya kita bagi hasil lah kepada kurirnya. Tapi saya kirim ke Jakarta contoh lah pakai wahana 7.000, ya keuntungan dibagi, ada kurirnya, ada pusatnya, ini macam-macam. Tapi sebenarnya itu udah murah sekali lah ya. Kalau ke Sabang kurang lebih ada 76.000 per kilo atau 80 per kilo. Nah itu kan biaya pesawat, biaya macam-macam, ada transitnya juga, ada biaya kurir, dan resiko kurir kan macam-macam ya di daerah. Mungkin jalannya ada yang bebatuan, ada yang macam-macam. Ya, kadang nyari alamat pun juga sulit ya kan. Oke, jadi nggak usah khawatir ya ongkir mahal. Kalau mau murah ya ada pembelanjaan berapa, free ongkir, insya Allah ada fasilitas kayak gitu. Kalau untuk luar negeri ya cari referensi ongkir-ongkir yang murah amanah ya, murah dan amanah ya. Kalau cepat ya biasanya lebih mahal, tapi kalau murah itu harus dengan amanah ya, biar yang penting barangnya sampai. Oke, selanjutnya adalah masih ragu dengan penghasilan puluhan juta. Kemarin itu ada yang japri saya, Mas, saya itu udah gabung lebih dari 1 tahun, tetapi saya tidak merasakan penghasilan puluhan juta. Tetapi kenapa upline saya kok bisa merasakan seperti itu? Saya sebenarnya ragu. Ya, itu kan pertanyaan yang luar biasa ya. Tetapi kita juga memberikan bukti. Ini loh, kalau semisal ada seperti itu ya, maksudnya ada pertanyaan seperti itu atau kita sedang menghadapi kondisi seperti itu, kita bergabung kok belum bisa mencapai penghasilan yang seperti upline saya ya kita harus introspeksi dulu. Apakah kita sesuai dengan arahan upline kita? Apakah kita sudah melakukan arahan-arahan mentor-mentor yang udah sampaikan? Ada 8 langkah sukses, ada bagaimana kita bekerja ya toh, menggunakan alat, terus bagaimana kita sukses muda atau kita mau minimalis kegagalan. Biasanya kan ada juga seperti itu materinya. Nah, sudahkah kita belajar itu atau kita sudah menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan sama upline? Oke, jadi begini teman-teman semua, kalau semisal kita belum bisa mencapai titik seperti upline, penghasilan puluhan juta, bebas finansial, bebas waktu dan macam-macam, ya kita harus introspeksi dulu. Ya istirahat gak apa-apa, tapi berhenti jangan. Ya istirahat nggak masalah, Anda capek itu wajar ya, Anda bingung itu dimaklumi. Kenapa? Karena mungkin Anda mengalami gelombang turun atau Anda sedang down, tetapi jangan pernah berhenti. Istirahat nggak apa-apa, istirahat dulu, bangkit lagi, temukan momentum lagi. Kita harus terus introspeksi agar kita menjadi lebih baik ya. Itu insya Allah pelan-pelan dengan program yang jelas, plan yang secara bertahap melalui proses, insya Allah bisa mencapailah apa yang seperti teman-teman inginkan, seperti upline Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya adalah upline. Nah ini kadang juga sebagai kendala ya, pengennya sukses tapi jarang konsultasi dengan upline. Masalahnya pribadi dengan upline Anda. Nah jika Anda mengalami seperti itu, Anda up kepada upline tingkatannya. Jika ada masalah, tetapi ayolah kita selesaikan masalah pribadi kita di luar bisnis. Maksudnya di luar ini masalah pribadi ya pribadi, bisnis ya bisnis. Maksudnya ketika kita ada masalah, jadi ya kita harus selesaikan secara baik-baik. Nah, kenapa? Karena sebenarnya itu akan merugikan diri kita. Ketika kita inginkan bisnis ini dengan enak dan nyaman ya, apalagi kita sering konsultasi, kita sering ngobrol dengan upline, insya Allah kita konsultasinya enak ya, tidak ada rasa canggung ya,
takut. Jadi akhirnya mau telepon sama plan, saya mau belajar, ini urgent banget. Ya, plan Anda akan senang sekali. Tapi kalau ketika wah mau telepon nggak ya, mau belajar nggak ya, konsultasi nggak ya, yang terjadi adalah rasa ragu-ragu. Akhirnya jarang konsultasi. Nah, resikonya adalah muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa saya katakan muntaber ya? Pelan-pelan mundur kan? Karena jarang belajar, kadang jarang evaluasi, perbaikan apa yang harus saya lakukan plan gitu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ya, poin ke 19 belum sadar pentingnya pendidikan ya. Harapannya adalah downline pengen tahu seperti kita ya, pengennya suruh downline kita ini mengikuti pendidikan yang sudah disediakan ya, tetapi ternyata downline kita enggak seperti yang kita harapkan ya toh, buru-buru ikut pendidikan di WA aja sepi nyet-nyet. Oke, nggak apa-apa, itu sudah pernah kita alami juga, mungkin teman-teman leader juga sudah sering mengalami ya. Ya karena bisnis ini pilihan ya, orang-orang terpilih lah yang mau betul-betul bisa melakukan proses yang enak gitu ya, orang-orang pilihan. Oke, tapi semoga teman-teman semua di sini adalah orang-orang pilihan ya. Ikut pendidikan ya, kita kompori ya, ada kalanya kita memberikan kompor ya, memanas-manasi downline-nya, efek pertemuan kayak apa ya kan, efek pendidikan kayak apa, kita share ke jaringan kita. Makin kita sering ya, sering memberikan pemanasan ya, betapa pentingnya pendidikan, efek dari pendidikan, akibat ya, kayak judulnya itu kita viralkan, akibat ikut pendidikan penghasilan 5 juta per bulan. Kan wah ini akibatnya kok bagus, keren-keren banget kan, ibaratnya seperti itu. Oke, jadi sering memberikan informasi pendidikan, efeknya atau manfaatnya ya, berikan testimoni leader-leader yang sudah mengikuti pendidikan ya, keadilan Anda biar mereka terpacu secara eksternalnya semangatnya gitu. Oke, selanjutnya nomor 20, cara menemukan mitra yang mutiara ya. Ketika kita menemukan downline kita ya yang mutiara, itu pasti para top leader lah yang mengasah ya, bagaimana upline kita ya menyampaikan tahapan ilmu-ilmunya, awal gabung, di pertengahan gabung, 1 tahun gabung, bagaimana cara menjadi stokis yang kualifikasi, jadi manajer yang kualifikasi ya. Upline itu selalu memberikan arahan ya yang sederhana mungkin. Sebelum menjadi diamond yang kualifikasi, semua itu berawal dari manajer kualifikasi ya. Upline kita terus menjelaskan itu dari hal-hal sederhana biar kita itu ya. Cara menemukan adalah itu salah satunya tadi di beberapa di poin tadi ya, yaitu adalah di poin 8 tadi, yaitu kita menciptakan pelanggan baru ya. Mutiara itu salah satu adalah mau melakukan, yaitu membuat pelanggan baru, dan salah satunya adalah dia juga bekerja dengan orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu adalah bagian dari orang-orang yang tepat, dan carilah member yang seperti Bapak Ibu, yang memiliki semangat seperti Bapak Ibu atau yang lebih tinggi, memiliki keinginan dan harapan yang lebih besar, orang yang tepat lah. Nanti teman-teman bisa pesan atau order di buku bekerja dengan orang yang tepat ya. Itu sering dibahas oleh upline kita semua, bekerja dengan orang yang tepat. Insya Allah itu adalah ciri-ciri mutiara. Oke. Stokis jauh, nomor 21, stokis jauh dari tempat tinggal. Stokis jauh dari tempat tinggal itu bukan masalah sebenarnya, itu adalah peluang. Makin kita jauh itu otomatis kita makin diasah untuk jadi mandiri ya. Kalau stokis jauh nggak apa-apa gitu kan, ini kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini ya, stok saya di Kediri tetapi saya memiliki member di beberapa negara dan beberapa provinsi ya. Kita bisa akses pembelajaran di grup maupun di live streaming seperti ini, dan pastinya teman-teman juga bisa melakukan seperti itu ya. Jadi nggak usah
khawatir ya kalau semisal stokisnya jauh ya, itu adalah kesempatan kita untuk belajar kita, wah kalau stokis saya jauh dan saya bisa menjadi stokis di daerah saya, itu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya bisa mandiri walaupun jauh, saya bisa. Dan Anda akan ditiru oleh jaringan Anda yang di daerah-daerah lainnya. Saya memang asal kota Kediri, tetapi jaringan saya itu, walaupun saya stokis di, saya mayoritas di luar Kediri. Karena apa? Karena memang saya aksesnya nggak dekat nggak masalah gitu loh, karena kita online semua ya kan, pendidikan juga ya. Oke, selanjutnya jauh dari upline ya, poin ke-22. Kalau jauh dari upline itu nggak masalah sebenarnya ya. Jauh atau dekat itu bukan sebagai tolak ukur kita sukses di bisnis NASA ya kan. Kalau jauh dan dekat, misalnya dekat yang di Jogja banyak, dolen kita yang di Jogja banyak, tetapi yang berhenti juga banyak ya kan. Malah yang semangat itu yang dari luar ya, jadi tidak ada tolak ukur di bisnis ini, wah kamu dekat dengan kantor NASA kamu seharusnya suksesnya lebih awal. Tidak Bapak Ibu ya, belum tentu. Jadi jauh itu, jauh atau dekat itu tidak berpengaruh pada kesuksesan. Tetapi sebenarnya ketika kita dapat fasilitas yang dekat, kalau kita bisa ngambil peluang sebenarnya lebih cepat. Tapi kalau kita memang tidak menangkap peluang itu, ya sudah, tidak ada perbedaannya antara jauh dan dekat. Dan lebih yang bergerak yang lebih cepat biasanya yang dari jauh-jauh ya kan. Kalau KDI itu yang dari Jogja dikit, 1 2 3 4 ya, bisa dihitung pakai jari. Tapi yang di luar itu wah luar biasa, banyak sekali, dari Kalimantan, Sulawesi, dari NTB, dari Sumatera, kan banyak sekali, Jakarta dan macam-macam ya. Mayoritas mereka dari luar, dari jauh semua. Yang dekat ya kita tahu, jadi tidak ada tolak ukur atau dekat itu bisa sukses di bisnis ini. Kayak selanjutnya, susah mengembangkan jaringan. Susah itu karena belum terbiasa atau mungkin belum menemukan cara yang pas menurut kita. Kalau kita sudah menemukan cara mengembangkan jaringan yang pas atau cocok bagi kita dan cocok bagi jaringan kita, insya Allah itu akan berkembang. Caranya bagaimana? Tes jaringan Anda, siapa yang mau ngisi di grup. Nah, ketika mereka mau atau mereka berkenan menjadi leader di grup situ, Anda berikan mandat, silakan Anda ngisi materi ini ya. Kita mengembangkan kelideran kita dengan kita menciptakan leader ya, seorang leader yang bisa menciptakan leader, seorang pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin yang lebih baik ya, seorang upline yang bisa menciptakan upline yang lebih berkualitas. Nah, itu yang kita sering terapkan ya. Jadi di sini ini bukan hanya sekedar kita yang memberikan materi, tidak, tapi di sini adalah kita akan usung teman-teman yang memiliki kemampuan, yang mau ingin bercerita ya kan, bercerita, ingin sharing, kita persilakan. Karena apa? Ini adalah akses bagaimana kita mengkader teman-teman naik. Nah, ini bisa ditiru di jaringan kita. Oke, selanjutnya belum bisa konsisten. Nah, ini biasanya udah semangat turun, nggak ada habisnya ya kan. Udah semangat down ya, semangat yang tidak konsisten. Oke, nggak apa-apa. Semangatnya tidak konsisten ini karena faktor mungkin jenuh atau sebagainya ya, tapi kita bisa tulis sesuatu yang bisa membuat kita semangat. Tulis salah satu faktor yang bisa membuat Anda bisa meningkatkan semangat. Tulis di kertas, Anda tempelkan di pintu atau di tempat yang sering Anda baca. Ketika Anda baca itu secara tidak langsung ya, setiap hari Anda lihat itu secara alam bawah sadar Anda akan terbiasa tersemangat dengan sendirinya ya. Kalau dengan kita tidak konsisten melakukan sesuatu dengan tidak konsisten, kita akan ingat, alam bawah sadar kita akan belajar, wah aku ini harusnya bergerak seperti ini, maka kita akan terpacu untuk bergerak lagi ya. Oke, demikian menjawab masa krisis ya,
6 bulan pertama mungkin kendalanya banyak sekali ya. Itu mungkin kendala teman-teman ya, memang kita kumpulkan dari beberapa teman-teman yang baru gabung atau yang udah lama gabung sampai kartunya udah expired, ganti kartu, ganti expired lagi. Ya, kita tanyakan karena apa? Karena kita memang rangkum itu dan insya Allah akan kita berikan semuanya kepada para mitra baru agar mereka siap menghadapinya. Dan tidak ada istilah di tempat kita ini wah muntaber, tidak ada. Jadi tidak ada di grup kita istilah muntaber ataupun mereka tidak semangat atau mereka tidak dibina. Jadi insya Allah dengan pengalaman kita semua ini akan membuat para mitra baru ini akan senang ya. Oke Bapak Ibu semuanya, silahkan kita buka open pertanyaan jika ingin ditanyakan ya. Ini kalau kita buka dari atas agak banyak ya. Oke silahkan teman-teman, mungkin ada 75 peserta ya yang ingin bertanya, boleh kita buka pertanyaannya dan teman-teman yang mau menjawab juga boleh itu jawabannya. Nanti setelah video ini selesai bisa dicek ya jawaban komentar dari teman-teman semua. Oke silahkan teman-teman yang ingin bertanya, saya tunggu sambil saya selamat datang ya yang baru bergabung, nanti juga bisa mengulang ya video saya ini potong ya mungkin sinyal, tapi nggak masalah kalau kita niatnya belajar ya insya Allah sudah dicatat ya, karena itu juga suatu kebaikan yang mau belajar benar sekali. Kalau ayo silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Oke. Saya sedikit bahas. Kalau downline itu down ya, dulunya aktif, omsetnya banyak, terus tiba-tiba semangatnya down. Nah para pembelinya udah nggak ada lagi, katanya udah pindah kerja. Terus gimana Pak cara bangunnya semangat? Nah ini gini Bu. Oke, saya tunggu juga ya cara tambah dan bina downline. Oke, saya bantu ya. Oke nanti Pak Saifuddin ya, ada yang tanyakan silakan langsung di komentar dan kita jawab satu persatu ya. 10 pertanyaan ya. Oke mungkin teman-teman leader insya Allah ada 2 ya tambah ya. Oke saya akan bahas, Mas ada downline saya yang omsetnya banyak, dia juga punya downline ya, tetapi dia tiba-tiba semangatnya down. Nah yang terjadi adalah saya tidak tahu downline-nya dan saya ketika downline saya down akhirnya mati semua. Jadi begini, ketika kita punya downline dan downline-nya punya downline ya, jangan sampai downline kita itu tidak mengenal jalur sponsorisasi. Jadi ketika dia gabung di bisnis NASA, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengenalkan jalur sponsorisasi. Agar apa? Agar ketika upline sponsornya tadi berhenti, kita bisa bantu di kedalaman. Ya. Mungkin yang mutiara itu bukan frontline Anda, tetapi downline kedalaman Anda. Jelas ya? Jadi ketika ada orang yang baru gabung di jalur sponsorisasi Anda, pastikan duplikasinya adalah ada member baru, kenalkan jalur sponsorisasi. Itu yang terus kita lakukan. Kenapa? Karena ketika sponsornya nanti berhenti, kita bisa follow up ke bawah. Ya. Kalau kita tidak tahu di kedalaman kita, wah ini downlineku yang mana ya ini ya. Resikonya kalau sponsornya berhenti, satu akar berhenti. Saya pernah mengalami dulu ya tahun 2017. Ada sekitar 40. Saya tidak mengenal downline saya dan frontline saya ini tidak mengenalkan downline-nya kepada saya. Dan ketika frontline saya berhenti ya sudah, saya tidak bisa bekerja di kedalaman dan sponsor saya pun juga tidak bisa bekerja di kedalaman. Karena apa? Karena kita tidak mengenal di kedalaman itu. Dan peluang-peluang prospekan omset yang dulunya besar, dan karena kita tidak mengetahui di kedalaman kita, ya sudah selesai.
Maka solusinya adalah ketika ada member baru, kita harus kenalkan. Kita latih downline kita latih member kita di kedalaman kita bagaimana mereka mau mengenalkan jalur sponsorisasi. Nah, ketika kita sebagai sponsor pun berhenti, mungkin downline kita akan di follow up oleh upline-nya. Ya, ketika downline kita semangat ya, kita sebagai sponsor lagi loyo nih, downline kita bisa jumping konsul. Karena apa? Karena mereka juga punya hak ya untuk meneruskan bisnis ini. Jadi ketika ada downline Anda yang tidak mengenalkan downline-nya pada jalur sponsorisasi, Anda mulai mengedukasi apa sih manfaatnya ketika menjalankan bisnis ini kok harus mengenalkan jalur sponsorisasi. Ya, antisipasi kalau sponsornya itu tidak aktif, Anda bisa bantu. Nah, tapi kalau sponsornya nggak aktif, Anda juga nggak kenal, ya sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi kita juga menyiapkan langkah ya, manfaat dari kita mengenalkan jalur sponsorisasi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini dari Pak Saifuddin, cara tambah dan bina downline. Nah, kalau nambah ini makin banyak penawaran, makin banyak peluang. Bagaimana bina downline? Bina downline itu lakukan seperti yang upline Anda lakukan ya. Pakaikan kunci yang sederhana, mudah ditiru dan murah ya. Nggak usah berbiaya terlalu tinggi, tetapi bisa murah diakses banyak orang. Ya, intinya ajari bagaimana downline Anda itu bisa nyaman dengan bisnis kita. Terus bagaimana penambahannya. Nah, ajari mereka jualan dan prospek. Udah itu. Bantu mereka bisa lakukan menjadi manajer kualifikasi 139. Oke. Niko Pak Saifuddin. Terus bagaimana cara menyemangati downline yang ngeyel? Banyak alasan kalau diajak ke pendidikan atau home sharing. Kalau menyemangati downline yang ngeyel, ya sudah, jangan diayalin lagi. Ya udah, intinya kita memberikan informasi ya, kita tembak momentumnya, kita bangun kedekatan. Kalau mereka seperti keluarga, enak kok insya Allah. Kita buat mereka seperti adik kita atau anak kita, buat mereka nyaman gitu loh, buat nyaman. Baru kita pelan-pelan, ini loh efek dari pertemuan, efek dari KDI, efek ketemu Mas Bagus, efek barusan di Jogja ketemu Mas Noval, jadi semangat kan, efek ketemu Pak Munir ya kan, efek ketemu Pak Iwan. Nah, cerita seperti itu dikomporin aja, nanti pelan-pelan mereka akan, wah aku tuh pengen ketemu mereka. Nah, nanti biarkan upline Anda yang meces menyuntik downline Anda agar lebih semangat lagi. Bagaimana cara ngadepin downline yang down? Nah, itu suntik dengan cara memberikan semangat kepada downline-nya dengan memberikan contoh efek pertemuan ya, efek ketemu Mas Bagus, ketemu upline kita Pak Munir, Pak Iwan, Pak Nur ya kan, ketemu Mbak Rini, ketemu Mbak Ismawati, ketemu Pak Musleh dan lain-lainnya. Jadi kita berikan suntikan yang membuat mereka bisa semangatnya naik ya. Kita pelan-pelan aja menyamai, jangan langsung wah gini, jangan. Bagaimana caranya bangun downline yang nggak aktif dikarenakan dia tidak cocok dengan produk NASA, karena dia sendiri nggak yakin dengan apa yang dia jual, jadi nggak mau aktif Pak. Ya sudah, kalau mereka dia tidak cocok ya tidak cocok. Ini bisnis ini bukan masalah cocok-cocokan ya Kak, saya cocok kamu nggak cocok. Nah, ini bukan masalah cocok-cocokan, ini masalah kita bisa bagaimana kita menyangkapinya. Kalau cocok-cocokan ya sulit ya. Di sini semua tidak mengenal yang namanya istilah cocok-cocokan ya. Kalau dia nggak cocok sama produk NASA, itu kita harus edukasi dulu kenapa nggak cocok produknya, sudah sesuai anjuran belum pakainya, pas nggak sama produknya. Nah, nanti bisa konsultasi dengan TS ya, teknika service, nanti bisa belajar banyak kenapa sih kok dia kok nggak cocok. Itu kita gali sedikit kenapa, kita buat mereka ini nyaman gitu loh. Ibaratnya dalam satu keluarga kalau nggak nyaman ya sudah, mau kita ngasih suntikan kayak apapun, semangat apapun, mereka ragu gitu. Tapi kalau mereka sudah nyaman dan cocok sama kita sebagai sponsor atau upline,
Nah, kita beri edukasi ya, kita pelan-pelan insya Allah itu semangat dan aktif lagi. Jelas banget dan meraih semangat bergelora. Yang pertama Mas Ilham, bagaimana cara prospek jaringan dengan baik dan benar dengan bumbu-bumbu kalimat yang hipnotis, biasa berikan contohnya. Wah, ini kita bukan seorang hipnotis ya, ini saya pengalaman pribadi aja ini. Saya belajar dengan Pak Muslim, Mas Bagus, Bu Erna dan Mbak Marisa ya, sederhana tetapi bisa, padahal kita sering melakukan tapi tanpa kita sadari. Ini sederhana sekali, gak usah dihipnotis tapi kita memberikan contoh yang terbaik, yaitu adalah kita berikan aura positif kepada orang lain ya. Kerjasama keluarga itu sudah bisnis keluarga ya kan. Ini misal nih ada tim online anak saya, tim marketing plan anak saya ya toh, tim prospek saya, tim pelayanan produk ada lagi. Ini kan adalah kerjasama keluarga yang bisa menghipnotis para keluarga-keluarga yang senang di rumah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebenarnya mereka itu melihat dan mendengarkan. Kalau melihat sudah enak, mendengarkan sudah nyaman, insya Allah mereka dengan sendirinya ingin mengatakan saya pengen daftar, saya pengen keluarga saya seperti beliau yang kompak, yang sukses menjalankan bisnis ini itu ya. Kalau semisal pendengaran dan penglihatannya itu udah cocok ya, kalau hatinya sudah kena, ini momentumnya ya. Jadi kita cukup berikan kepercayaan dengan sebuah tindakan kita sendiri buat calon prospek kita itu nyaman sama kita, dan kita berikan contoh yang sederhana yang mereka bisa terima ya. Bisa terima itu adalah mereka bisa menjalankan seperti kita. Oh, Pak Adam itu jalan bisnis NASA itu seperti ini toh. Wah, saya bisa ini, saya bisa melakukan ini. Nah, apresiasi mereka terlebih dahulu. Wah, kamu memang hebat kalau melakukan seperti ini. Oke. Cara bina dolen jauh di luar pulau atau luar negara ya bisa. Oke, bagaimana prospek ya, prospek antar pulau ya lewat grup ya, binaan ya. Ada mereka bangun kedekatan via online ya, pastikan di grup ya. Lakukan follow up berulang-ulang agar terjadi yang namanya komunikasi. Kalau komunikasi di bisnis ini lancar, insya Allah akan mempermudah kita untuk komunikasi yang lain. Pak, ada yang gabung di NASA dan minta diajarkan, saya tawarkan, tahu-tahu udah upload produk MLM. Oke, nggak apa-apa. Kalau semisal ada orang pengen diajarkan reseller, tahu-tahu udah upload produk MLM. Oke, bisnis itu pilihan. Jadi kalau semisal ada orang pengen join di NASA dan dia tertawar, ya kalau ganti-ganti bisnis berulang-ulang kali ya silahkan, itu hak mereka. Tetapi itu juga tidak akan ada habisnya kalau kita nggak usah langsung to the point ke orangnya, maksudnya kamu gonta-ganti bisnis, kamu pusing sendiri nanti ya kan. Ya mungkin mereka masih belajar menemukan momentum ya. Nah, tetapi di sini kita ini bisa bisa belajar ya, bisa belajar bagaimana kita itu bisa tahu, oh ternyata karakter orang itu beda-beda ya. Oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata sulitnya seperti itu toh. Ketika membina kita akan belajar banyak. Kalau misal mereka memang belum cocok dengan bisnis kita, enggak masalah, kita pelan-pelan. Bisnis ini bukan masalah cocok, kita pelan-pelan kita menemukan bagaimana menemukan momentum yang pas. Mungkin ketika kita menjelaskan atau ketika kita menawarkan itu momentumnya belum tepat. Nah, mungkin mereka sedang kepikiran biaya tunggakan kontrakan atau biaya lain-lainnya. Oke. Ada lagi. Oke, hadir. Pak, bagaimana menghadapi downline yang enggak fokus, bukan hanya menawarkan produk? Oh, enggak apa-apa, itu pilihan. Kita harus memberikan contoh sih. Kalau kita sebagai upline core, kita harus memberikan contoh yang terbaik. Ya. Agar apa? Agar diduplikasi oleh downline kita. Kalau downline kita itu contoh nih jualannya macam-macam, ya kita nggak usah ikut-ikutan. Kita berikan contoh ya, pelan-pelan pasti insya Allah kalau kita sudah sukses, kalau kita sudah berhasil, Allah mereka akan menututin. Oh ternyata upline saya itu kalau
jualan itu fokus ya, akhirnya ditiru ya. Mereka akan menghilangkan dengan sendirinya. Tapi nggak usah kamu tuh kok jualan macam-macam, nggak usah ya. Itu pilihan, tapi kita memberikan contoh yang terbaik agar mereka sadar dengan sendirinya. Pak, saya punya dolar omsetnya banyak tapi nggak mau buka jaringan, cuma jualan terus dan nggak mau ikut menjadi grup WA. Ya ini bedanya penjual sama pebisnis. Kalau penjual ya sudah, kita upgrade dia sebagai penjual. Ya penjualnya besar, contoh. Kalau dia bisa jual, contoh nih sebulan 100 NCX, kita support bagaimana dia bisa menjual 100 NCX. Nah, seperti itu. Ya, nggak apa-apa kalau dia memang sebagai penjual, kita bantu support sebagaimana dia bisa mendapatkan massive income. Di mana nanti massive income itu bisa untuk menjalankan passive income. Mungkin dia butuh modal besar untuk bangun jaringan. Mungkin dia butuh mobil ya. Mungkin dia pengen butuh sesuatu barang terlihat untuk memprospek sebagai alat bantu prospeknya. Itu juga mungkin ada yang seperti itu. Ya, kalau dia cuma fokus penjualan nggak apa-apa, kita bantu sampai dia jualan sebanyak-banyaknya. Kalau dia sudah bosen atau dia capek, kita ajarin prospek, ya kan. Baru nanti kita giniin. Nah, tuh kan enak bangun jaringan. Nah, baru nanti sadar dengan sendiri. Yang penting kita bantu dulu mereka. Kalau mereka memang jualan aja nggak apa-apa, ya. Kita support. Mau bangun jaringan, kita support. Gitu aja. Ya, maksudnya ini adalah momentum. Kalau dia memang jualannya kenceng, ya udah kita bantu kencengin sekalian. Nah, kecuali kalau dia udah capek jualan, baru kita ke jaringan. Mbak Fitri, ya, cocok mas, ini sak ngantuk. Cara mereka udah meyakinkan orang untuk bisa mau dan gabung dengan NASA. Nah, salah satunya adalah ya, Bu Siti. Jadi fasilitas ini adalah bentuk dari fasilitas member baru bagaimana bisa belajar di bisnis NASA. Oke. Cara menyemangati downline yang lama tidur biar bangun lagi gimana dan cocok. CC, siap. Mas bagus ya. Oke. Cukup ya. Udah nggak ada yang ditanyakan. Downline saya ada itu mas, kayaknya gitu, dia mau aktif asalkan dia juga cocok dengan apa yang dijawab, bingung jadinya. Oke, nggak apa-apa, intinya kita belajar bareng-bareng. Oke, Bapak Ibu semuanya, nggak kerasa ya sudah hampir jam 9 lebih. Jadi kita mulai 19.20, selesainya 12.20. Berarti 2 jam ya, Dik ya? Udah 2 jam. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah berpartisipasi di kelas ini, dan teman-teman terima kasih atas bantuan jawabannya dan sudah bertanya. Ini adalah salah satu momen yang terbaik menurut menjadi fasilitator untuk memberikan tanya jawab kepada kita semua. Oke, tetap semangat pagi dan semangat pagi. Jika teman-teman terus mau belajar dan melakukan pembuktian secara proses yang benar, mungkin kita sudah ada fasilitas pendidikan pembelajaran ya, secara online insya Allah April ini sampai Mei besok Lebaran insya Allah juga ada. Kita bisa belajar dan kita bisa mempraktekkan ya, kesempatan kita untuk praktek dan peluang kita masih besar. Jangan terlalu kecil hati ya. Wah saya sulit, saya nggak bisa. Nah, ini kita harus singkirkan. Insya Allah kalau kita sering melakukan, insya Allah akan mempermudah kita. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi.